Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Abida dari kelas Ekonomi Syariah C dengan NIM 401190008. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai garansi bank. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu pengertian dari garansi bank. Garansi bank itu berasal dari kata guarante atau guaranti yang berarti menjamin atau jaminan. Nah, menurut KBBI, jaminan itu adalah janji seseorang untuk menanggung harta atau kewajiban yang apabila uang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Nah, dengan kata lain bahwa garansi bank itu adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar kepada penerima jaminan apabila yang terjamin itu cedera janji, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mekanisme. Mekanisme garansi bank ini melibatkan tiga pihak. Yang pertama yaitu penjamin atau pihak yang mengeluarkan perjanjian tertulis tanda kesanggupan menanggung uang sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan nasabah permohon dalam akad transaksinya dengan pihak ketiga. Yang kedua yaitu yang terjamin atau yang dijamin. Di sini nasabah bank sebagai pemohon diterbitkannya surat oleh bank. Yang ketiga pemanfaat atau penerima jaminan, yaitu pihak ketiga yang dapat menerima keberadaan surat jaminan tersebut sebagai jaminan keuangan seseorang. Nah, keberadaan dari tiga pihak utama tersebut itu memunculkan beberapa unsur penting dalam surat garansi, yaitu adanya jumlah jaminan bank yang dinikmati oleh nasabah pemohon, komisi yang diperoleh bank atas penerbitan surat garansi atau perpanjangan dan pembatalannya. Kemudian ada masa jaminan, di mana bank berkomitmen menjadi penjamin nasabah selama berlakunya surat garansi tersebut. Dan yang keempat itu ada syarat-syarat yang tersebut dalam surat jaminan, baik berbentuk harta, gadaian atau jumlah uang tertentu. Kemudian mengenai manfaat dan fungsi dari surat garansi yang secara konkret itu sudah dijelaskan dibagi menjadi 4. Yang pertama itu pada sektor pembangunan infrastruktur, di mana surat jaminan tersebut dapat digunakan oleh badan usaha negara atau perusahaan swasta dalam melakukan tender atau lelang proyek atau mega proyek yang bernilai miliaran atau triliunan. Nah, sehingga nasabah pemohon dapat dinilai cukup memiliki modal yang kuat untuk menjalankan proyek tersebut. Yang kedua itu dalam jual beli lokal, regional maupun internasional, di mana surat garansi ini dapat dijadikan sebagai bukti kemampuan keuangan pembeli khususnya untuk melunasi semua tanggungannya. Dan yang ketiga itu ada pada ranah pengadilan, di mana surat jaminan itu dapat digunakan untuk menghentikan pelaksanaan beberapa keputusan pengadilan, baik atas barang yang disita atau untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Yang keempat itu ada pada sektor pajak dan bea cukai, itu suratnya itu berguna untuk menjamin apa saja yang menjadi kewajiban sebagai warga negara yang baik. Sedangkan bagi warga asing, surat itu juga dapat ditunjukkan sebagai bukti kepatuhannya terhadap peraturan negara tempat ia bekerja atau bermukim, sehingga tidak perlu untuk dideportasi atau dikeluarkan sementara. Dan yang selanjutnya ada macam-macam surat perjanjian atau surat jaminan. Yang pertama itu disesuaikan dengan ikatan persyaratannya. Nah, dari ikatan persyaratan itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama surat garansi bersyarat, yaitu surat garansi yang menyaratkan kepada pihak pemanfaat untuk mengajukan bukti-bukti ketidaksanggupannya dan kelalaian nasabah terhadap haknya. Dan yang kedua yaitu surat garansi tidak bersyarat atau biasa disebut dengan surat jaminan mutlak, di mana pemanfaat untuk berhak atas jumlah uang yang tertera pada surat jaminan hanya dengan menunjukkan kepada pihak bank. Nah, pembagian yang kedua itu pembagian menurut tujuannya, yaitu ada dua macam juga. Yang pertama surat garansi dengan tujuan ikut dalam kompensasi atau lelang tender. Nah, dalam hal ini juga terdapat tiga model. Yang pertama surat garansi awal, yaitu perjanjian yang menunjukkan keseriusan pemohon untuk mengikuti kompensasi dan proses lelang hingga terjadi deal yang diinginkan. Yang kedua surat garansi akhir yang biasa diajukan setelah terjadinya
deal dalam lelang atau tender. Yang ketiga, surat garansi untuk pembayaran angsuran seperti pada akad borongan kerja, proyek atau mukawil. Nah, pembagian yang kedua itu ada surat garansi yang memberi kemudahan kepada kepentingan perorangan, lembaga atau institusi. Nah, yang ketiga dilihat dari sisi jaminan surat ada dua macam, yaitu surat garansi dengan tutup jaminan penuh dan jaminan separuh. Ya. Kemudian hukum surat garansi dalam pembagian fikih itu dalam menimbang garansi dari sudut pandang fikih itu telah ditilik dahulu dari proses jasa dari surat jaminan tersebut agar dapat diperoleh deskripsi yang jelas seperti terkemukakan dalam faedah fikih bahwasanya menghukumi sesuatu adalah cabang dari mengetahuinya. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan garansi bank adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabahnya kepada pihak penerima jaminan dalam hal nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.